Selamat bergabung di channel saya, teman-teman. Di kesempatan hari ini saya akan bukan memprediksi ya, tapi meminta petunjuk apa yang harus dilakukan Jedar dalam menghadapi kehidupannya. Kemarin itu saya melihat tayangan di YouTube tentang Jedar. Hati ini merasa ikut gimana ya, kasihan karena dia sudah terpuruk masalah asmara, juga kondisi kesehatannya yang sedang menurun seperti itu. Di sini nanti akan saya lihat ada pesan apakah untuk Jedar ini agar kehidupannya bisa meningkat, agar kehidupannya bisa lebih baik lagi untuk menjalani kehidupan ke depannya. Dikarenakan kita tahu kan Jedar ini sekarang ini sedang kondisinya seperti itu, dan kita sesama wanita tentunya juga sangat-sangat gimana ya, ada rasa ikut merasakan penderitaannya ya. Karena itulah akan saya lihat ada pesan apakah dari semesta untuk Jedar ini. Semoga kedepannya dengan mengetahui pesan-pesan yang dibukakan di sini nanti akan ada kehidupan yang lebih baik lagi untuk Jedar. Ini saya pojok dulu ya. Semoga saja yang terbaik untuk Jedar. Dan jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Harapan saya dengan mengetahui pesan-pesan yang dibuka di sini, Jedar bisa hidup lebih optimis kembali, bisa ada semangat untuk melihat ke depan, dan keterpurukannya bisa sedikit terkikis menjadi lebih baik lagi ya. Jadi jangan bersedih terus, jangan terpuruk terus, masa depan itu masih berlanjut, apalagi ada si buah hati El-Barak. Ada seorang wanita dengan 2 pedang. Kedua, seorang laki-laki membawa tongkat dan seperti ada bekal yang dibawanya. Kemudian ada bulan, juga ada matahari. Nanti kita artikan satu persatu kartunya ya. Kartu yang ketiga, apa ini ya? Gambar seorang raja yang mempunyai kekuatan. Kartu yang keempat, patah hati, love yang ditusuk dengan pedang ya. Kartu yang kelima, keberanian untuk melawan apa yang ada sedang dijalani saat ini. Maksudnya keberanian menghadapi apa yang sedang dihadapi saat ini, maksudnya seperti itu. Kartunya seperti itu yang keluar, akan saya artikan satu persatu. Ada seorang wanita membawa 2 pedang, ya artinya kebimbangan melangkah untuk saat ini. Jedar mengalami kebimbangan melangkah untuk melihat masa depan. Saya harus bagaimana? Saya harus seperti apa menjalani kehidupan ini? Karena kita tahu Jedar ini sangat terpuruk untuk saat ini, baik dalam segi asmaranya maupun segi kesehatannya ya. Kemudian di sini ada simbol laki-laki membawa semacam bekal, ada matahari dan ada bulan. Laki-laki ini melangkah, yang artinya untuk memulai kehidupan yang baru. Jedar ini masih ada keraguan-raguan, juga tidak tahu apa yang akan dihadapi ke depannya. Karena itu dia bimbang untuk melangkah. Kehidupan seperti apa ke depannya? Adakah sebuah kehidupan yang positif atau kehidupan yang negatif? Ini yang membuat Jedar ini bingung harus bagaimana untuk kedepannya. Jadi di sini ada simbol raja yang artinya sebuah energi yang luar biasa, sebuah kekuatan yang full power. Jadi Jedar ini membutuhkan sosok yang seperti itu untuk saat ini ya. Jadi Jedar membutuhkan sosok yang seperti itu untuk saat ini.
sebuah sosok yang bisa melindungi dia, yang bisa membackup dia dari belakang, yang bisa menyemangati dan lain sebagainya. Membutuhkan sosok yang seperti ini. Kemudian kartu berikutnya, simbol dari patah hati, ya, patah hati, dimana simbol daun love yang ditusuk pedang. Jadi ada sebuah sakit hati, kepedihan yang dirasakan saat ini. Kartu yang keluar ini masih kondisi saat ini ya, masih kondisi saat ini. Harapan saya tadi yang kartu yang keluar adalah langsung pesannya, tapi kenyataannya yang keluar adalah kondisi jedar saat ini. Nggak apa-apa ya. Kemudian di sini ada simbol pedang yang artinya jedar harus berani menghadapi kondisi yang ada. Ini ya, harus berani menghadapi kepahitan hidup yang seperti saat ini. Jadi arti kartunya seperti ini. Untuk saat ini jedar masih mengalami keterpurukan, rasa percaya dirinya down. Dia mengalami sebuah kebingungan dalam menjalani kehidupannya harus bagaimana, dikarenakan dia juga nggak tahu ke depannya ini kehidupannya seperti apa, baik atau burukkah. Jadi ada rasa keputusasaan dalam diri jedar, walaupun dia berusaha menyemangati dirinya sendiri ya, karena ada tanggung jawab adanya Al-Bara, anak semata wayangnya. Padahal sesungguhnya dia terpuruk dan rapuh, tapi dia menyemangati dirinya sendiri agar tetap kuat ya. Kemudian di sini yang dibutuhkan jedar adalah sosok yang kuat. Jadi jedar ini butuh pendampingan, butuh seorang teman yang bisa memberi kekuatan pada dirinya, mensupport dirinya, memberi perlindungan. Seperti itu, bukan memberi masalah-masalah yang baru semakin mengerecoki dan lain sebagainya, tapi bisa menampung curhatan jedar, kemudian bisa memberi solusi yang bagus, memberi kekuatan, memberi semangat di dalam hidupnya. Karena jedar saat ini sedang mengalami patah hati, kepedihan yang begitu dalam. Dan jedar harus berani melangkah, maksudnya berani menghadapi semuanya ini ya. Jadi arti yang keluar dari kelima kartu ini masih sebatas kondisi jedar saat ini. Dan apakah yang harus dilakukan jedar untuk menghadapi hal ini ya? Saya ambil 5 kartu lagi. Dukungan keluarga, dukungan dari teman-temannya. 2, apa ini ya? Energi, kemampuan. Ini kurang bagus, artinya sebuah kekalahan ya, untuk mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kepedihan yang ada di hatinya, maksudnya seperti itu ya. Kemudian di sini Queen, ratu, yang artinya harus mengetahui baik dan buruk. Selanjutnya ini simbol dari pikiran-pikiran yang negatif, padahal belum tentu apa yang dipikirkan itu terjadi. Seperti itu. Jadi nasihat untuk jedar, pesan dari semesta untuk jedar seperti ini. Simbol 10 cawan yang artinya bersulang, yang artinya keluarga. Jadi jedar ini harus gimana ya, lebih dekat kembali pada keluarganya. Jangan menyendiri, karena dengan menyendiri yang ada dia akan semakin terpuruk ya. Maksudnya untuk menenangkan diri, akan tetapi dengan ketenangan seperti itu dia akan semakin terhanyut pada masalah yang ada. Tapi pilihlah keluarga yang bisa mendukung dia, mensupport dia, mengerti permasalahan dia. Jangan malah mengerecoi, jangan malah mengipasi dan lain sebagainya, tapi keluarga yang bisa mendukung dia ya, yang artinya sebuah kedekatan dengan keluarga yang bisa mendukung dia.
Kemudian di sini simbol laki-laki yang artinya mulailah bangkit, karena Jedar ini punya kemampuan. Dengan kemampuannya dia bisa melakukan sebuah prestasi, sebuah karya daripada dia terpuruk seperti saat ini. Jadi lebih meningkatkan diri, kemampuannya, lebih menyibukkan diri dengan apa yang sudah dia gapai selama ini. Ini ya, karena segala sesuatu kesuksesan harus dilakukan, tidak dengan berdiam diri seperti saat ini ya. Kemudian di sini ada simbol seorang laki-laki menderita kekalahan, dimana kita tahu saat ini Jedar mengalami keterpurukan, dan ini simbol dari keterpurukan Jedar saat ini yang harus bisa dihadapi keterpurukan ini. Kemudian untuk menghadapi keterpurukan ini, Jedar harus bisa melihat sisi baik dan sisi negatif dalam hal kehidupan, dalam hal memutuskan, mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Jadi harus mengetahui, kalau saya melakukan seperti ini nanti hasilnya negatif, kalau saya melakukan ini hasilnya positif, seperti itu. Jadi Jedar ini harus seperti itu ya, mengetahui, menimbang-nimbang, memilah-milah mana perbuatan dia yang bisa memberikan positif atau negatif, gitu ya. Kemudian di sini harus menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif yang selama ini mungkin berkecamuk dalam pikirannya. Seperti yang di sesi pertama tadi, ada keraguan-keraguan untuk melangkah, untuk menghadapi perjalanan kehidupan di masa depan. Padahal apa yang ditakutkan itu belum tentu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, ini ya. Jadi untuk pesan dari semesta untuk Jedar ini, dia harus lebih meningkatkan potensi dirinya untuk saat ini, kemudian lebih dekat pada keluarga yang bisa mendukung dia, mensupport dia, kemudian optimalkan apa yang dia bisa, kemampuannya, dan ini hilangkan pikiran-pikiran negatif yang berkecamuk di dalam pikirannya. Apa yang dipikirkan, pikiran negatif itu belum tentu terjadi di dalam kehidupannya. Jadi sekarang ini positive thinking, jalani kehidupan sehari demi hari. Kalau hari ini sudah melakukan sebuah kebaikan, menjalani kehidupan dengan baik, esoknya lagi seperti itu, esoknya lagi seperti itu, akan sampai saatnya nanti dengan masa depan yang baik ya. Jadi jangan terlalu dipenuhi pikiran-pikiran negatif, nanti kehidupan saya bagaimana, kehidupan saya bagaimana. Yang penting hari ini melakukan sebuah kebaikan, jaga kesehatan, jaga pikiran, bekerja yang baik, tingkatkan kemampuan. Jangan menyendiri, itu malah kurang bagus. Niatnya sih untuk menenangkan diri, tapi yang terjadi dengan ketenangan seperti itu, karena Jedar ini rapuh, akan semakin hanyut di dalam dukanya. Lebih baik menyibukkan diri, kalau saya sarankan seperti itu. Demikian saja untuk Jedar, semoga sehat selalu, semoga bangkit dari keterpurukan dan sukses selalu dalam